Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Rini Lisnawati. Saya mengajar di Sekolah Dasar Negeri 06 Lubuk Alum, Kecamatan Lubuk Alum, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Saya merupakan mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar LPTK Universitas Bengkulu dengan NIM A1GP 25180. Pada hari ini, Senin 21 Juli 2025, saya akan melakukan praktik mengajar untuk penilaian uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baiklah anak ibu, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya Arya. Siap gerak, hormat gerak, tegak gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Amin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu semua, ibu akan mengecek kehadiran anak ibu semua. Hadir anak ibu hari ini? Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir teman kita? Isya dan juga Aska. Ada yang tahu kemana? Kemana tadi? Risanya demam. Kalau Aska kemana? Aska juga demam. Nah ibu, ada 2 teman kita yang demam. Mari sama-sama kita doakan, semoga teman kita yang demam segera sehat dan dapat mengikuti pelajaran kembali. Amin. Nah anak ibu semua, sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional untuk mengenang pahlawan kita di masa lampau. Semuanya anak ibu silakan berdiri. Naila di depan. Hiduplah Indonesia Indonesia tanah airku, cinta Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Nah anak ibu, saat anak ibu semuanya pergi ke sekolah tadi, apa yang digunakan? Ada yang berjalan kaki, ada yang pakai kendaraan. Anak ibu, kira-kira alat gerak apa yang kita gunakan saat
tulang kita ini fungsinya agar bisa memiliki bentuk yang sempurna pada tubuh kita ini, baik dari kepala, mata, sampai ke kaki. Dengan adanya tulang, maka bentuk tubuh kita jadi sempurna. Nah, Ibu, sebelumnya kita telah belajar tentang kerangka manusia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang alat gerak pada manusia. Nah, tujuan pelajaran kita hari ini, Ibu harapkan peserta didik semua dapat mengidentifikasi organ tubuh yang terkait dengan sistem gerak. Yang kedua, peserta didik semua dapat menjelaskan bagaimana tubuh kita ini bergerak. Yang ketiga, peserta didik semua dapat menjelaskan bagaimana cara merawat kesehatan pada sistem gerak pada manusia. Nah, Ibu semua, sebelum kita mulai kegiatan inti kita, Ibu akan ice-breaking agar kita lebih semangat. Tepuk semangat! Sudah siap belajar semuanya? Nah, sekarang kita akan masuk kegiatan inti pelajaran kita. Anak-ibu semua, Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Dalam video itu, Ibu mau anak Ibu memperhatikan semuanya dengan baik, ya, sehingga dapat paham apa yang ditampilkan oleh video tersebut. Halo teman kece, pernah gak kalian kepikiran kenapa kita semua bisa bergerak? Kita bisa menulis, membawa barang di berjalan, bahkan melompat karena memiliki alat gerak. Tubuh kita dibentuk oleh banyak rangka atau tulang yang dihubungkan dengan sendi. Pada tulang juga melekat otot. Otot itulah yang menggerakkan tulang sehingga tulang bisa bergerak. Karena itu, tulang berfungsi sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot sebagai alat gerak aktif. Rangka manusia terdiri dari rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Yang makan makanan yang mengandung kalsium dan vitamin D untuk memperkuat tulangmu. Tulang manusia jumlahnya ada 206 tulang. Untuk tulang mana yang bentuknya paling besar dan paling kecil? Coba tulis jawabannya di kolom komentar ya. Kalau mau. Ya, anak Ibu semua, sudah perhatikan videonya? Kira-kira dari video yang ditampilkan tadi, apa sih yang kelihatan sama anak Ibu? Ada yang bilang macam-macam sendi, apalagi macam-macam rangka, apalagi macam-macam otot. Dari video tadi kita saksikan ya, banyaknya tulang dalam tubuh kita. Nah, kerangka kita ini dari kepala sampai kaki sangat banyak. Pada tubuh kita ini, kerangka itu adalah alat gerak apa? Alat gerak pasif atau aktif? Pasif. Tulang kita ini adalah alat gerak pasif. Sedangkan otot adalah alat gerak aktif. Nah, kerangka kita terdiri dari kerangka kepala, kerangka gerak ya. Kerangka gerak ada apa aja? Ada tangan dan juga ada kaki. Di dalam tubuh kita juga ada namanya sendi. Sendi ada sendi apa aja?
ada sendi pelana, ada apa lagi? Sendi Sendi putar, geser. sendi peluru atau sendi geser. Kalau otot dalam tubuh kita ini ada otot apa aja? Ada otot polos, apa lagi? Otot jantung, juga ada otot lurik. Nah, anak ibu, sendi ini apa dalam tubuh kita ini? Sendi itu apa? Apa Sasa? Tempat pertemuan antara tulang-tulang yang memungkinkan terjadinya pergerakan. Bagus. Sendi itu adalah tempat pertemuan di antara tulang kita yang dapat mengaitkan sistem gerak pada tubuh manusia. Kalau otot itu apa? Siapa yang bisa jawab otot? Apa Jihan? Terletak di antara tulang-tulang disebut. Nah, otot itu adalah yang terletak di antara tulang-tulang pada tubuh kita. Nah, seperti pada video tadi ya, dimulai dari kerangka, kemudian dilampisi oleh otot. Otot yang ada pada seluruh tubuh. Nah, itu yang otot dan juga sendi. Kerangka kita, sendi dan otot adalah bagian dari tubuh kita yang saling berkaitan. Jadi ya, kerangka kita bisa bergerak dengan adanya sendi dan juga dengan adanya otot. Nah, anak ibu, dari video tadi ya, ibu mau anak ibu membuat contoh dari alat gerak pada tubuh manusia. Alat gerak kita ada apa aja? Ada tangan dan juga ada kaki. Nah, sekarang ibu mau anak ibu membuat replika tangan. Ya. Ibu akan membagikan LKPD. Di sini akan dijelaskan bagaimana cara kerja kita dalam membuat replika tangan.
telapak tangan. Dan untuk bisa menggerakkannya kita menggunakan benak. Ada dengar penjelasan dari kelompok 1? Ada, meskipun sedikit menjelaskannya. Kelompok 1 sudah berusaha menjelaskan. Kita beri tepuk tangan pada kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan ke depan, Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membuat replika tangan yang memperlihatkan ruas-ruas jari sampai telapak tangan. Untuk bisa menggerakkan tangannya menggunakan tali yang ditarik. Contohnya seperti ini. Ada dengar penjelasan kelompok 2? Ada. Alhamdulillah, kita beri juga tepuk tangan pada kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Nah, Salsa silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil dari kerajinan replika tangan pada kelompok 3. Kami memperlihatkan ruas-ruas pada jari serta telapak-telapak tangannya. Kami juga menambahkan benang untuk bisa menggerakkan replika tangan ini. Sudah dengar penjelasan dari kelompok 3? Sudah. Mana Ibu? Di depan ini adalah hasil dari replika tangan yang telah Ibu
Kira-kira kalau tubuh kita ini ya, dari penjelasan tadi ya, seandainya tangan kita ini tidak memiliki tulang, bagaimana kira-kira tangan kita? Lemas kalau tidak ada tulang. Itu aja. Nah, bergeraknya juga susah ya. Jadi tangan kita ini kalau tidak ada tulang, dia akan lemas dan bentuknya pun tidak teratur. Nah, anak ibu, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, siapa kira-kira anak ibu yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkannya pelajaran kita hari ini? Dari awal tadi kira-kira apa yang anak ibu dapatkan? Ya? Bagaimana kira-kira kesimpulan pelajaran kita hari ini? Salsa? Apa Salsa? Tentang rangka-rangka tubuh manusia yang terdiri atas rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, serta rangka anggota gerak, serta otot, macam-macam otot dan macam-macam sendi. Kayaknya ya, kita tidak menjaga kesehatan sistem gerak kita. Seperti kalau kita duduk kita membungkuk, kira-kira tulang kita bagaimana? Tulang kita bengkok. Itu salah satu resiko tidak menjaga kesehatan tubuh. Kalau sering-sering kita membungkuk, tulang kita bisa bungkuk. Atau kita tidak berolahraga, tidak makan makanan sehat. Nah, itu juga mempengaruhi sistem gerak tubuh kita. Contohnya aja vitamin. Kalau kita kekurangan vitamin D atau kekurangan vitamin yang lainnya, tubuh kita, tulang kita bisa cepat keropos, bisa juga cepat. Apalagi kira-kira? Bungkuk. Itu efek dari tidak menjaga makanan kita. Nah, anak ibu, seandainya bagian kepala kita ini tidak memiliki otot, yang ada hanya tulangnya aja, atau tidak ada tulang, kira-kira bagaimana bentuk kepala kita ini? Tidak berbentuk. Nah, kepala kita ini berbentuk karena adanya tulang dan juga otot. Mata kita bisa berbentuk bulat dengan adanya kerangka pada mata. Begitupun hidung